Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran mata kuliah persamaan diferensial. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi masih kelanjutan tentang persamaan diferensial tingkat 1 derajat 1, di mana pada hari ini kita membahas jenis persamaan diferensial homogen dan cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan membahas bentuk umum persamaan diferensial homogen, yaitu terdiri dari dua buah fungsi, yaitu Px, y dx ditambah Qx, y dy sama dengan 0, di mana Px y ini adalah sebuah fungsi dan Qx y juga sebuah fungsi. Nah, bentuk umum ini diberikan dan dapat dikatakan sebagai persamaan diferensial homogen apabila kedua fungsi ini, yaitu fungsi Pxy dx dan Qxy dy, itu homogen, dimana dikatakan homogen apabila kedua fungsi memiliki derajat yang sama. Adapun cara penyelesaiannya dari persamaan diferensial homogen itu kita lakukan dengan dua tahap, yaitu tahap pertama kita dengan memisalkan U sama dengan Y per X, atau Y-nya sama dengan UX, atau dibalik, dan DY sama dengan UDX ditambah X DU, dan ini adalah menjadi persamaan yang pertama. Kemudian tahap yang kedua atau langkah yang kedua dari persamaan pemisalan dari tahap 1, kita substitusikan ke bentuk umum dari persamaan diferensial, sehingga kita peroleh nanti bentuk umumnya tadi adalah Pxy dx ditambah Qxy dy. Kita bahas yang pertama, fungsinya Pxy dx. Nah, P atau P di sini Px, y-nya kita ganti dengan pemisalan yang pada tahap pertama tadi, y itu diganti dengan ux, sehingga maka berubah menjadi P dalam kurung X sama dengan X, UX gitu. Sehingga kita peroleh menjadi X pangkat M RU, menjadi suatu fungsi yang baru. Kemudian fungsi yang kedua Qxy dy. Nah, ini kita juga ubah y-nya dengan diganti dengan ux, maka kita peroleh Q buka kurung X, UX tutup kurung sama dengan X pangkat M SU. Kemudian kita kembalikan lagi ke bentuk umum tadi. Bentuk umumnya adalah Pxy dx ditambah Qxy dy. Nah, Pxy dx nya kita rubah, dimana Pxy itu kita ganti dengan X pangkat M RU, kemudian dx ditambah Qxy kan sudah kita ubah tadi menjadi X pangkat M SU. Nah, dy-nya kita ubah juga menjadi sesuai dengan tahap pertama, dy-nya kita ganti dengan udx tambah xdu sama dengan 0. Nah, kemudian sama-sama kita ganti, kita bagi kedua-duanya dengan x pangkat m, sehingga nanti tereliminasi di sini, dan kita peroleh nilainya menjadi buka kurawal siku kurang siku RU dx ditambah USU tutup kurung dx ditambah X SU DU sama dengan 0, dan kedua harusnya kita bagi lagi dengan RU dx tambah USU, sehingga nanti kita peroleh hasilnya menjadi integral dx per x ditambah integral SU DU per RU tambah USU sama dengan C, dan hasil ini yang kita peroleh itu adalah menjadi persamaan diferensial terpisah. Nah, untuk lebih memahami, kita akan langsung bahas contoh soalnya. Contoh yang pertama, tentukan apakah persamaan diferensial x pangkat 4 kurang y pangkat 4 dx ditambah 2xy tambah x kuadrat ditambah y dy merupakan persamaan diferensial homogen. Kita bahas dahulu
Yang diketahui di sini fungsi yang diberikan dari soal yaitu x pangkat 4 dikurang y pangkat 4 dx ditambah 2xy tambah x kuadrat tambah y dy. Sedangkan yang ditanya, apakah fungsi atau persamaan diferensial yang sudah diberikan ini homogen atau tidak? Nah, mari kita periksa ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa persamaan diferensial dapat dikatakan homogen apabila memenuhi syarat kedua fungsi harus memiliki derajat yang sama. Nah, kita pecah terlebih dahulu di sini ya, fungsi pxy-nya yaitu x pangkat 4 kurang y pangkat 4 dan ini memiliki derajat 4 ya. Kemudian fungsi keduanya pxy yaitu 2xy tambah y x kuadrat tambah y itu memiliki derajat 2. Nah, karena kedua fungsi ini derajatnya tidak sama, yang satu 4, yang satu 2, maka ini tidak memenuhi syarat dari fungsi persamaan diferensial homogen, maka fungsi yang diberikan pada soal ini tidak termasuk persamaan diferensial homogen. Nah, kemudian yang kedua, soalnya selesaikan persamaan diferensial dy per dx sama dengan 4x kuadrat ditambah u kuadrat x kuadrat per 3ux kuadrat. Nah, dari soal di sini ya, yang kita ketahui fungsi atau persamaan diferensial yang diberikan itu adalah 4x kuadrat ditambah u kuadrat x kuadrat per 3ux kuadrat. Nah, yang ditanyakan apa? Apa solusi atau penyelesaiannya ya? Untuk menyelesaikan soal ini, kita menerapkan cara penyelesaian yang sudah saya jelaskan tadi melalui 2 tahap. Tahap pertama kita dengan melakukan pemisalan. U sama dengan y per x, atau boleh dibalik, y-nya menjadi y sama dengan ux, dan dy per dx sama dengan u tambah x du per dx. Nah, karena di sini diberikan soalnya dy per dx ya, maka dari pemisahan 1 dy per dx nya kita ganti dengan persamaan diferensial yang diberikan pada soal, sehingga kita peroleh ya dy dx nya kita ganti dengan persamaan diferensial yang diberikan pada soal ya, sehingga kita peroleh u tambah x du per dx sama dengan 4x kuadrat tambah 3u kuadrat x kuadrat per 2ux kuadrat. Nah, kemudian yang di ruas kanan x kuadratnya kita keluarkan ya, sifat asosiatif, dimana nanti kita peroleh u ditambah x du per dx sama dengan x kuadrat buka kurung 4 tambah 3u kuadrat tutup kurung per 2ux kuadrat. Nah, kemudian kedua pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan x kuadrat per x kuadrat ya, untuk lebih fungsinya sehingga lebih sederhana ya. Maka di sini menjadi u tambah x du per dx sama dengan, nah karena x kuadrat ini sudah dibagi ya, maka diperoleh menjadi nilai yang bentuk sederhananya yaitu 4 tambah 3u kuadrat per 2u. Kemudian karena di sini ada u ya, kita pindah ke ruas kanan ya dengan menyamakan variabelnya, sehingga kita peroleh menjadi x du per dx sama dengan 4 tambah 3u kuadrat per 2u dikurang u ya, jadi u nya pindah ke ruas kanan. Kemudian x du per dx sama dengan, nah kita samakan penyebutnya ya, menjadi 4 tambah 3u kuadrat kurang 2u kuadrat per 2u. Kemudian x tambah du per dx sama dengan 4 tambah u kuadrat per 2u. Kenapa jadi u kuadrat? Karena 3u kuadrat dikurang 2u kuadrat menjadi u kuadrat, maka kita peroleh x du per dx sama dengan 4 ditambah u kuadrat per 2u. Nah, selanjutnya kita kali silang ya, du nya dikali dengan 2u, kita peroleh x per dx sama dengan 4 tambah u kuadrat per 2u du. Kemudian ruas kiri kanannya kita integralkan karena dia harus berbentuk umum dx per x ya, karena sedangkan ini x per dx, maka kita balik ya menjadi min integral dx per x, karena dibalik dia integral menjadi negatif ya, negatif integral dx per x sama dengan negatif integral
dibalik juga menjadi 2u per 4 tambah u kuadrat. Nah, kemudian salah satunya pindah ruas ke kiri, maka kita peroleh integral dx per x dikurang integral 2u du per 4 u tambah u kuadrat, ya, sama dengan ln c, ya. Kemudian ln x, ya, integral dx per x itu kita peroleh hasilnya ln x. Kemudian integral 2u du per 4 tambah u kuadrat itu menjadi ln 4 tambah u kuadrat sama dengan ln c. Nah, selanjutnya kita peroleh menjadi ln cx sama dengan ln 4 tambah u kuadrat. Kemudian ln-nya kedua ruas kita hilangkan menjadi cx tambah 4 tambah u kuadrat. Karena di sini masih ada variabel u, ya, u tadi sesuai dengan pemisahan yang pertama bahwa u itu sama dengan y per x, maka u-nya kita ganti dengan y per x, ya. Cx sama dengan 4 ditambah u-nya ganti dengan y per x kuadrat. Maka kita peroleh cx sama dengan 4 ditambah y kuadrat per x kuadrat. Nah, karena di sini masih ada penyebut yaitu x kuadrat, untuk menghilangkannya kita kali kedua ruas dengan x kuadrat, sehingga kita peroleh di sini cx kali x kuadrat menjadi cx pangkat 3, 4 kali x kuadrat menjadi 4x kuadrat, ditambah y kuadrat kali x kuadrat per x kuadrat menjadi nilainya tambah y kuadrat. Kemudian y kuadrat kita pindah ruas ke kiri, cx pangkat 3 kita pindah ke ruas kanan. Kemudian karena di sini y-nya masih y kuadrat, supaya dia menjadi suatu fungsi dari penyelesaian, maka dia harus berbentuk y. Supaya y, maka dia diakarkan menjadi plus minus akar cx pangkat 3 kurang 4x kuadrat. Nah, jadi penyelesaian dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan 4x kuadrat tambah u kuadrat x kuadrat per 3ux kuadrat itu adalah plus minus akar cx pangkat 3 kurang 4x kuadrat. Dan ini termasuk persamaan diferensial homogen, ya. Berasa cukup, ya, penjelasan pada hari ini, dan saya